Memanfaatkan waktu mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah. Saudaraku, waktu adalah rangkaian peristiwa yang berlangsung di masa lalu, sekarang dan mendatang. Waktu adalah modal kehidupan bagi makhluk ciptaannya. Perspektif manusia tentang waktu dan kehidupan amat beragam. Keberagaman itu tidak lepas dari faktor tata nilai, norma budaya dan keyakinan yang mendasarinya. Untuk itulah diperlukan panduan agar cara pandang dan sikap terhadap waktu selaras dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu merealisasikan tujuan penciptaan manusia untuk mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Manusia diciptakan dengan mandat penuh untuk mengelola kehidupan. Baik dan buruknya kehidupan sangat bergantung pada kesadaran manusia dalam memahami perannya sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla. Manusia dan alam semesta terikat dengan ketentuan dan syariatnya agar kesinambungan dan keseimbangan ekosistem kehidupan terwujud secara harmonis. Disinilah pentingnya pemahaman akan makna waktu, hakikat waktu dan cara memperlakukan waktu. Betapa banyak orang yang tidak paham dan masa bodoh dengan waktu, hidupnya tidak lagi terarah, hingga waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bernilai bagi dirinya maupun kehidupan di sekitarnya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullahu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu berkata, tidak akan mengerti berharganya 4 hal kecuali 4 orang, tidak akan mengerti berharganya kehidupan kecuali orang yang sudah wafat, tidak mengerti berharganya sehat kecuali orang yang sudah sakit, tidak mengerti berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Saudaraku, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai Ibnu Adam, manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilang adanya kematian sebagian dirimu." Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Saudaraku, dikisahkan ada seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, "Ayah, bisakah selama hidup, kita tidak berbuat dosa?" Ayahnya menjawab, "Sepertinya tidak mungkin, Nak. Mungkinkah jika setahun saja kita tidak berbuat dosa sama sekali?" Anak kecil itu bertanya lagi dan ayahnya menjawab dengan jawaban yang sama. "Bagaimana jika sebulan saja, kita melewati hidup ini tanpa berbuat dosa, bisakah ayah?" Tanyanya lagi pada ayahnya. Lagi-lagi ayahnya menjawab, "Sepertinya juga tidak mungkin, sayang." Anak kecil itu terus mengejar dengan pertanyaan. "Bagaimana jika seminggu atau sehari tidak berbuat dosa?" Dan ayahnya menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Akhirnya ia bertanya, "Bagaimana jika sedetik saja kita tidak berbuat dosa? Bisakah ayah?" Kali ini ayahnya tersenyum lebar dan menjawab, "Sepertinya itu masuk akal dan bisa dilakukan, Nak." Anak kecil itu pun gembira dan berkata, "Kalau begitu, aku mau menjaga detik demi detik hidup yang aku jalani agar aku terhindar dari berbuat dosa. Aku rasa menjalani hidup detik demi detik itu jauh lebih mudah kan, ayah?" Subhanallah. Memang begitulah seharusnya kita jalani hidup ini. Detik demi detik dengan terus menjaga kesucian diri, dengan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan hingga Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa memanfaatkan waktu mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam meraih keberuntungan dalam kehidupan. Muhammad Iqbal, manusia hidup senantiasa bergelut dengan waktu. Mereka yang cerdas dalam memanfaatkan waktu adalah mereka yang beruntung, khususnya orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik untuk beribadah kepada Allah SWT dan melakukan kebaikan. Namun, orang-orang yang terlena dan menyia-nyiakan waktu menjadi orang-orang yang merugi.
Hal tersebut terungkap dalam ceramah pada kegiatan doa bersama pegawai Lembaga Administrasi Negara (LANRI) bersama Ustadz Dr. H. Muhammad Nasih, MC, Al-Hafiz, via Zoom Meeting. Pada kesempatan kali ini Politeknik STIALAN Jakarta menjadi hostnya. Moderator pada kegiatan ceramah agama ini yaitu Dr. Asrofi, MC, dosen Politeknik STIALAN Jakarta. Kegiatan ceramah agama ini diselenggarakan setelah apel kebangsaan Senin pagi, tepatnya pada pukul 8 SD pukul 9 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pegawai Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Pemateri yang juga pendiri Monash Institute, mengangkat tema, memanfaatkan waktu untuk meraih keberuntungan. Pada awal materi, Ustadz Dr. H. Muhammad Nasih, MC, Al-Hafiz menyampaikan tentang Quran Surat 103, Al-Ashr. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Nama surat ini Al-Ashr yang berarti masa, terambil dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu Allah SWT bersumpah demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 1. Demi masa. 2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Arti Quran Surah Al-Asr, ayat 1-3. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini. Surat ini menunjukkan urgensi waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih serta saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga menjadi orang-orang yang beruntung.